Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video ini kami akan mengajak kalian untuk berziarah pada salah satu makam wali yang ada di Kota Malang, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih yang terletak di pemakaman Kampung Keramat, yang lebih tepatnya di Jalan Bali, Desa Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Dan di pemakaman Kampung Keramat ini tidak hanya terdapat makam Habib Abdullah bin Abdul Qadir saja, akan tapi juga terdapat makam ayahanda beliau, yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Dan juga ada makam para habaib lainnya seperti Habib Muhammad Al-Habsyi dan Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar, dan para habaib dan ulama besar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di antara ulama-ulama yang terkenal di Kota Malang, yaitu salah satunya Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal atau masyhur dengan ilmu hadisnya. Jadi beliau memiliki pengetahuan tentang hadis yang sangat meluas dan beliau juga sangat alim. Beliau adalah putra dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, yaitu seorang pendiri dari Pondok Pesantren Darul Hadis. Dan beliau juga telah menghafal Al-Quran ketika umur beliau berusia 7 tahun. Jadi ketika beliau masih kecil, beliau sudah diajari atau belajar secara otodidak kepada ayahanda beliau, yaitu diantaranya tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini menempuh pendidikan diantaranya Madrasah Ibtidaiyah At-Taraqi dan juga Madrasah Sanawiyah At-Taraqi. Dan ketika beliau aliyah, beliau sekolah di Darul Hadis tersebut, yaitu pondok dari ayahanda beliau tersendiri. Masyarakat Malang dan sekitarnya mengenal dua tokoh ulama yang sama-sama karismatik, sama-sama ahli hadis. Salah satunya itu Habib Abdullah bin Abdul Qadir dan ayahanda beliau yaitu Habib Abdul Qadir tersebut. Habib Abdullah bin Abdul Qadir ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 1355 Hijriah atau 1935 Masehi. Jadi beliau ini lahir ketika pada tahun 1935 Masehi di Kota Malang. Dan adapun ibunda dari beliau yaitu bernama Syarifah Ummi Hani binti Abdillah bin Agil. Menjelang dewasanya, Habib Abdullah ini langsung dididik oleh sang ayah tentang ilmu-ilmu agama sampai beliau menguasai beberapa kitab dan sampai juga menghafalnya. Salah satunya yaitu kitab-kitab yang beliau hafal, yaitu tentang kitab-kitab hadis, seperti yang pertama kitab Sahih Bukhari dan yang kedua kitab Sahih Muslim. Beliau juga tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hadis saja. Beliau juga mempelajari tentang ilmu-ilmu hadis seperti kitab Mustalah Hadis, yaitu di mana kitab tersebut mempelajari tentang sanad perawi hadis. Sanad perawi hadis. Selain dikenal dengan ahli hadis, Habib Abdullah juga memperdalam ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Beliau juga langsung belajar kepada ayahandanya yaitu Habib Abdul Qadir. Kitab-kitab fikih yang ia pelajari yaitu mengenai 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan madhab Hambali.
Di antara kitab-kitab fikih yang beliau pelajari yaitu seperti kitab Fatawa Ibnu Hajar, Fatawa Romli, dan Al-Muhaddab Imam Nawawi. Jadi beliau ini menggantikan posisi dari ayahanda beliau sebagai pengasuh di pondok pesantren Darul Hadis ketika ayahanda beliau wafat. Beliau juga menjadi mufti Lajnah Iftah Syari'i dan pengajar kuliah tafsir dan hadis di IAIN dan IKIP Malang. Ia juga sempat menggondol atau mendapatkan titel doktor dan profesor. Sebagaimana ayahandanya, Habib Abdullah juga dikenal sebagai pendidik yang ulung. Mereka bak pinang dibelah dua, sama-sama sebagai pendidik, sama-sama menjadi suri tauladan bagi para santri, dan sama-sama menjadi tokoh karismatik yang bijak seperti ayahandanya tersebut. Sebagai guru atau sebagai pengajar, Habib Abdullah ini sangat memperhatikan pendidikan santri-santrinya. Hampir setiap malam sebelum menunaikan sholat tahajud, ia mengontrol para santri yang sedang tidur. Jika menemukan selimut santrinya tersikap, ia selalu membetulkannya tanpa sepengetahuan si santri. Dan jika ada santri yang sakit, ia segera memberikannya obat. Seperti halnya ulama besar atau wali, pribadi Habib Abdullah mulia dan karismatik, serta memiliki pribadi yang disiplin dalam menyikapi beberapa masalah hukum dan agama. Jika konsisten untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak saja ditunjukkan kepada umat, tapi juga kepada pemerintah. Pada setiap kesempatan hari besar Islam atau hari besar nasional, Habib Abdullah selalu melancarkan saran dan kritik membangun melalui pidato maupun tulisan. Jadi ketika ada hari-hari besar Islam, peringatan hari-hari besar Islam, beliau memberikan ceramah atau kritik yang dapat membantu atau membangun sistem pemerintahan yang ada di Malang. Habib Abdullah juga dikenal sebagai penulis artikel yang produktif. Jadi selain menjadi tokoh ulama, beliau juga merupakan seorang tokoh jurnalistik atau penulis artikel yang sangat produktif. Media cetak yang sering memuat tulisannya antara lain Harian Merdeka, Surabaya Post, Pelita Birawa, Karya Dharma, Berita Buana, dan masih banyak lagi. Ia juga menulis beberapa media di luar negeri, seperti Al-Liwa'ul Islami yang berada di Mesir, Al-Manhaj yang berada di Arab Saudi, dan At-Tadamun yang berada di Mesir, Rabitatul Alam Al-Islami yang berada di Mekah, dan Al-Arabi yang berada di Mekah. Habib Abdullah ini wafat pada hari Sabtu 24 Jumadil Awal tahun 1411 Hijriah atau 30 November tahun 1991 dalam usianya yang ke-56 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang biografi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.